Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kamu berani berbicara kasar tentang Raja 6 Mahkota yang hebat? Seorang pria berpakaian putih mengejek, alisnya yang tajam berdiri tegak dan matanya bersinar seperti matahari kecil. Yang lain juga memelototinya, semuanya melepaskan niat membunuh. 6 Raja Mahkota, Ning Chuan, makhluk yang membuat orang lain putus asa, tidak dapat diatasi, bakat surgawi yang tidak bisa dikalahkan. Dia dipandang sebagai salah satu ahli tertinggi paling kuat sejak zaman kuno, muncul di berbagai titik dalam sejarah, muncul total 6 kali, keberuntungan alaminya mulia. Dalam 6 era dia muncul, dia membangun reputasi yang tak tertandingi di bawah langit, sosok yang benar-benar mempesona yang menciptakan keajaiban demi keajaiban, menjadi sosok termasyhur yang tidak dapat dilampaui. Dia tidak hanya mengalahkan semua ahli tertinggi di masa lalu, dia bahkan telah membunuh Raja 3 Mahkota di era sebelumnya, mengguncang ke 3.000 provinsi di alam yang lebih tinggi. Setiap kali dia disebutkan, semua orang akan selalu memikirkan sosok yang tak tertandingi, luar biasa, tidak dapat diatasi, bakat melengkung surga, hebat dan tidak ada bandingannya. Ini adalah kata-kata terbaik untuk menggambarkannya. Sekarang 6 pria berpakaian putih ini turun dari lapisan keempat pada saat yang sama. Itu secara alami memicu keributan. Semua orang memperhatikan dengan seksama. Si Hao adalah satu-satunya yang merasa jijik terhadap ini. Dao bersaudara, kalian semua datang pada waktu yang tepat. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Sekelompok orang lain tiba di lapisan ketiga dari arah yang berbeda. Orang-orang dari beberapa sekte kuno besar semuanya muncul. Ada lebih dari 100 orang di sini, semuanya ahli tertinggi. Mereka adalah orang-orang dari 2 sekte berbeda yang berjalan bersama. Jangan khawatir. Kami telah menerima perintah Six Crown King. Kami memiliki senjata hebat yang cukup kuat untuk membunuhnya. Keenam individu berpakaian putih semuanya tenang, tidak merasa takut saat menghadapi Si Hao. Bahkan 6 pelayan berani bertindak begitu ceroboh. Si Hao berkata, melihat mereka. Dia tidak merasakan aura masa lalu dari mereka, jadi mereka seharusnya adalah orang-orang dari dunia sekarang. Kamu pikir siapa yang kamu bicarakan? Seorang individu berpakaian putih berbicara dengan suara dingin, matanya dingin dan sedingin es. Mereka semua sangat luar biasa, ahli di bidangnya, bakat luar biasa dari beberapa sekte kuno yang berada di peringkat paling atas. Mereka hanya mendengarkan perintah 6 mahkota Raja Ning Chuan karena kagum padanya. Jika tidak, dalam sekte masing-masing, mereka semua akan menjadi tokoh top yang mempesona. Jika kalian semua bukan budak, mengapa kalian mendengarkan perintah? Si Hao berkata, tenang dan tidak tergesa-gesa. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Beberapa puluh ribu ahli tertinggi, meskipun mereka masih mendaki dengan susah payah naik ke altar, mereka masih memperhatikan tempat di atas ini. Mereka terkejut. Raja Mahkota ke-6 yang telah bersinar cemerlang di masa lalu dan sekarang mengirim orang untuk membunuh keturunan darah pendosa. Ini membuat semua orang terkejut. Dengan suara huala, 100 ahli yang baru saja tiba mengepung tempat ini akan mengambil tindakan bersama dengan 6 ahli hebat. Di kejauhan, semua ahli melihat ke atas, ingin melihat metode seperti apa yang dimiliki ke-6 individu itu. Beberapa tokoh generasi yang lebih tua dan bahkan dewa surgawi memperhatikan dengan seksama, semuanya serius. Menuju Ning Chuan, meskipun mereka jauh lebih tua, mereka masih menahan rasa takut.
Itu karena rumor mengatakan bahwa Ning Chuang mahir dalam banyak kitab suci kuno, mengamati banyak prasasti yang layak di masa lalu untuk pencerahan. Jika dia ingin menerobos, dia akan terus melakukannya selama lebih dari 10 tahun. Jika dia diberi waktu, dia bisa dengan cepat mengejar, melampaui orang-orang di sini. Seorang individu berpakaian putih mengambil tindakan. Telapak tangannya melepaskan seberkas api yang membakar dengan ganas. Ini adalah api libawaan, sangat panas. Bahkan hanya dengan ini, kamu ingin membunuhku? Si Hao tertawa keras. Dia mengangkat tangannya, dan kemudian seberkas cahaya petir terbang keluar yang sangat biru seperti sungai, menembus api itu. Ini adalah aplikasi dari teknik berharga Dao petir yang memiliki atribut air. Segera setelah itu, si Hao merasa seolah-olah ada yang tidak beres, semacam perasaan berbahaya menyelimuti udara. Telapak tangan individu itu bersinar, membuat kobaran api semakin besar. Kasus yang dipegangnya terpecah. Itu adalah paruh burung, tidak terlalu besar, tetapi merah berkilau dan tembus pandang, berkobar dengan nyala api. Itu bergabung dengan pancaran api pria berpakaian putih, secara drastis meningkatkan kekuatannya. Apakah ini artefak berharga yang dianugerahkan oleh Raja Enam Mahkota Ning Chuan? Semua orang terkejut, melebarkan mata mereka untuk menonton dengan cermat. Setelah burung menangis, langit dan bumi bergetar. Serangkaian cahaya api meletus, dan seekor burung surgawi yang terlihat mirip dengan burung vermilion muncul, berputar-putar dalam kehampaan. Itu kemudian berubah menjadi wanita berpakaian merah. Itu membuka mulutnya dan meraung. Cahaya api meluap ke langit, menenggelamkan area tempat si Hao berdiri. Betapa kuatnya! Ini lebih tangguh daripada ahli nomor 1 Fire Cloud Clan. Tulang macam apa itu? Semua orang menjadi terpana. Cahaya api bersinar dengan gemilang, menerangi langit, membakar kehampaan sampai terdistorsi. Si Hao tetap tenang. Paruh burung ini jelas merupakan barang yang luar biasa di antara barang-barang berharga, dan sebelum kematiannya, itu adalah ahli muda tingkat atas. Bahkan dia bisa merasakan panas dan bahaya yang menyala-nyala. Dengan suara syua, dia memasang penghalang cahaya, menghalangi semua yang ada di depannya. Semua orang terkejut. Bahkan keturunan darah pendosa menganggap ini serius, membuktikan betapa tidak biasa paruh burung merah ini. Aku mengerti apa yang terjadi. Ini adalah keturunan Vermilion Bird 6 Raja Mahkota yang terbunuh sebelumnya, makhluk tertinggi wanita muda dari klan Fireclaw Sparrow. Seseorang di antara penonton mengungkap kebenaran, memicu keributan. 6 Raja Mahkota membunuh terlalu banyak musuh, surga melengkung dan tak tertandingi. Seorang wanita muda tertinggi dari garis keturunan Vermilion Bird jatuh, tetapi tulangnya yang berharga tidak terbelah dan direbut oleh Ning Chuan. Hualalah! Cahaya keemasan berkedip-kedip. Ketika api besar mengalir, teratai emas mekar di sekitar lingkungan si Hao satu demi satu, menanam diri mereka di kehampaan untuk menghentikan api. Teratai emas tumbuh dalam api. Dia memblokir tulang merah itu dengan proyeksi magis yang aneh, memaksa kembali gadis yang terbentuk. Kaca. Pada saat ini, individu berpakaian putih kedua mengambil tindakan. Kasing berharga di tangannya terbelah, dan sisik ungu muncul, meletus dengan kilat. Simbol menutupi langit saat meretas si Hao. Ini membuatnya terkejut dan pikirannya terguncang. Itu adalah artefak berharga yang sangat kuat lainnya. Itu berubah menjadi seorang pria muda yang membantai. Jantung semua orang berdetak kencang.
Bukan hanya karena skala itu, tetapi juga karena anak-anak muda lainnya juga membawa koper-koper berharga. Apa artinya ini? Mungkinkah itu gelang tertinggi 6 dao? Bahkan nama-nama besar dari berbagai sekte terguncang, menatap altar. Ada desas-desus bahwa Ning Chuan muncul 6 kali, membunuh banyak musuh, mengubah semua jenis tulang berharga menjadi gelang, menyempurnakan 6 dunia. Kekuatannya tidak bisa dibandingkan. Bahkan jika bukan itu masih sejenis benda berharga. Seseorang berkata, memiliki firasat. Pancaran petir ini sangat menyilaukan dan sangat kuat. Namun, melawan Si Hao yang telah melewati kesusahan surgawi, itu malah menjadi sesuatu yang tidak akan dia khawatirkan sama sekali. Dia membiarkan pancaran petir mengalir, dan kemudian dia benar-benar menyerap semuanya. Kemudian, telapak tangannya bersinar, mengirimkan semua kekuatan ilahi dao petir yang halus meledak keluar. Ekspresi pria berpakaian putih itu berubah. Mereka semua mulai mengambil tindakan. Pedang naga bencana, bunuh. Setelah kotak berharga ketiga meledak, sebuah gigi muncul yang indah dan berwarna-warni, tetapi niat membunuh bergegas ke surga. Itu berubah menjadi naga, dan sambil memegang pedang tajam di mulutnya, dia menebasnya ke arah Si Hao, memotong seberkas cahaya petir itu. Menghilang. Orang berpakaian putih keempat berteriak. Kotak berharga itu meledak, dan sebuah mutiara muncul. Lingkungan segera menjadi buram. Mereka semua menghilang, dan Si Hao memasuki situasi yang aneh. Gurun, laut, istana, rasanya seperti Fata Morgana. Itu adalah mutiara yang diringkas dari Dao Klambist, seorang ahli kuno yang agung yang dibunuh oleh Six Crown King. Orang-orang tidak bisa melihat Si Hao, hanya bisa melihat hamparan kabur. Itu adalah transformasi kosong dari Klambist, menipu semuanya. Kemudian, kotak berharga dari 2 individu lainnya meledak, dan sebagai hasilnya, 6 garis cahaya mengalir ke langit, menenggelamkan tempat ini. Teks tulang berlapis seperti gelombang laut saat ditekan ke depan. Lupakan puluhan ribu ahli tertinggi, bahkan tokoh generasi tua yang menonton pun tergerak. Keenam tulang itu bergabung bersama, membentuk cincin serangan yang sangat kuat, menenggelamkan area itu dengan kekuatan mereka. Tempat itu sangat kabur, karena Klambist Pearl, kabut menyebar keluar, menyegel semuanya. Semua orang mendengar suara yang sangat besar. Wilayah itu bergoyang, dan cahaya suci bersinar. Kemudian, sesosok tubuh dibantai, meledakkan seorang pria berpakaian putih terbang. Yang memegang Klambist Pearl batuk darah, hampir jatuh dari altar. Semua orang tercengang. Bahkan nama besar generasi tua yang berbicara sebelumnya terguncang. Keturunan dengan darah pendosa ini sangat tangguh, mengalahkan artefak berharga semacam ini, mengirimnya terbang, menggabungkan. Seorang individu berpakaian putih berteriak. Mereka semua melepaskan artefak berharga mereka, dan sebagai hasilnya, gigi binatang, paruh burung, tulang binatang, dan lain-lain bergegas bersama-sama, merangkai bersama dan menjadi berkilau dan tembus cahaya, menggantungkan diri mereka dalam kehampaan. Aktifkan bersama. Mereka berteriak keras. Gelang berharga itu bersinar. 6 garis cahaya kabur berputar, menyebarkan kecemerlangan tanpa akhir, menerangi tempat itu. Surga, mungkinkah itu benar-benar gelang tertinggi 6 Dao Ning Chuan? Ini adalah pancaran yang terus berkedip dengan cemerlang, memotong semangat dan merebut jiwa, mengupas kultivasi Dao seseorang. Gelang ini sangat kuat, kekuatannya meledak dengan sangat menakutkan. Lupakan Si Hao yang ada di tempat kejadian,
Bahkan para ahli tertinggi yang jauh di bawah merasakan tekanan yang membebani dada mereka yang sangat tidak nyaman. Mereka baru saja akan pingsan. 6 mahkota Raja Ning Chuan terlalu kuat. Seseorang menghela nafas. Bahkan jika ahli muda nomor 1 berasal dari ras, mereka masih akan mati dengan kebencian. Karena kekuatan gelang ini tidak ada bandingannya, cukup untuk membunuh orang di puncak alam pakar tertinggi. 6 jenis teknik berharga bersinar dalam harmoni. Cahaya suci menerangi segalanya. Si Hao secepat kilat, terus meraih 4 orang. Mereka semua ahli dari kelompok yang bergegas, melemparkan mereka ke depan. Ini semua adalah tokoh terkenal di antara para ahli tertinggi, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sebelum meledak, berubah menjadi abu, seolah-olah mereka mengalami 6 dunia kehancuran. Ini bukan gelang tertinggi 6 Dao Ning Chuan, tapi mirip. Itu juga menyempurnakan niat membunuhnya, hasil dari menemani sisinya untuk waktu yang lama. Dewa Surgawi berbicara, matanya terus berkedip. Haha, Ning Chuan memang sosok yang tangguh. Dia bahkan tidak mengambil tindakan sendiri, hanya gelang yang dia berikan kepada orang lain akan membunuh keturunan dengan darah orang berdosa. Surga menentang seperti yang diharapkan. Orang lain tertawa dan berkata, angka menjadi kabur di medan perang ini. Cahaya suci berserakan. Semua orang merasakan niat membunuh yang meluap-luap dari gelang itu. Seolah-olah sosok manusia sedang mengembun. Seperti yang diharapkan, ini adalah niat membunuh 6 mahkota raja. Itu terlalu kuat. Semua orang menjadi terpana. Serahkan saja hidupmu. 6 raja mahkota ingin kamu mati, jadi bahkan surga tidak bisa memaafkanmu. Tekan dan bunuh. Orang-orang berpakaian putih itu berteriak, bersama-sama mengoperasikan gelang ini. Ho! Tiba-tiba, di tengah medan perang, teks tulang meletus di sekitar pemuda itu. Seperti raksasa, dia mengeluarkan raungan yang jelas. Permukaan tubuhnya bersinar, seolah-olah ada baju besi yang berkilauan di sekelilingnya. Itu adalah simbol, tidak diketahui jenis teknik berharga apa yang digabungkan untuk menghasilkannya. Dia tiba-tiba bangkit dan dengan tangan kosong meraih gelang berharga itu. Cahaya yang kabur, niat membunuh yang meluap dari surga, tidak ada yang bisa melukainya. Saat ini, dia tampaknya kebal terhadap semua metode. Apa? Semua orang menjadi kaget. Niat membunuh tidak bisa menembus simbol yang melindungi tubuhnya. 6 jenis pancaran gelang berharga itu tidak bisa melukainya. Kaca! Si Hao menariknya, dan kemudian gelang itu putus. Paruh burung, gigi, tulang binatang, dan barang-barang lainnya berserakan, terbang menuju 6 arah yang berbeda. Ini, dia menyebarkan teknik berharga yang diberikan oleh 6 mahkota raja. Semua penonton sangat terkejut. Kamu, di medan perang, ekspresi 6 pria berpakaian putih berubah, merasa sangat terkejut. Adakah seseorang yang bisa menghancurkan artefak berharga yang dianugerahkan oleh Six Crown King? Ini benar-benar tak terbayangkan. Benar saja, bencana besar menimpa mereka. Hasilnya tanpa ketegangan. Si Hao mengambil tindakan dengan kejam, melepaskan pembantaian besar-besaran. Cahaya berdarah meletus, dan 6 orang berpakaian putih semuanya terbunuh. Lari. Kelompok orang yang tersisa panik. Tidak mungkin mereka bisa melawan kekuatan ini. Mereka semua bergegas ke altar. Ini membuat wajah karakter warisan besar yang lebih tua sangat jatuh. Mereka sangat dikalahkan hari ini. Penghinaan ini sulit untuk dihilangkan. Sayangnya, si Hao tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri.
Tubuh rohaninya semua bergerak, mengikuti mereka dan dengan kejam mengambil tindakan, menuai kehidupan. Di bawah suara peu-peu, sekelompok orang berdarah, semuanya ditebang. Di luar medan perang, seseorang melepaskan raungan rendah, melepaskan energi yang menakutkan. Ini membuat beberapa dewa warisan kuno marah, melepaskan niat membunuh. Di altar, Si Hao mengabaikan semua ahli tertinggi di bawah, dan kemudian dia melihat keluar medan perang. Setelah jeda singkat, dia berbalik, bergegas menuju puncak altar. Dia tidak ingin membuang waktu, berharap mendapatkan cairan tertinggi di dalam mangkuk batu itu. Setelah melewati persidangan, dia harus menuju wilayah yang tidak berpenghuni. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.